Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada akhir-akhir Ramadan ini marilah kita syukuri atas nikmat sehat dan nikmat kesempatan kita, sehingga kita semua bisa melalui Ramadan ini dengan indah, dengan lancar, dan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, bila kita pandai menjaga kualitas ibadah, niscaya Allah akan mengaruniakan kesanggupan kepada kita untuk beramal dengan tingkat penghargaan tertinggi, yaitu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, Ibnu Athaillah dalam kitabnya yang terkenal Al-Hikam menuliskan, jangan menuntut upah terhadap amal perbuatan yang engkau sendiri tidak ikut berbuat. Cukup besar balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagimu jika Allah menerima amalmu itu. Sahabat-sahabat, nasihat Ibnu Athaillah tersebut tampaknya penting sekali untuk direnungkan oleh siapa saja yang diberi kesanggupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk gemar berbuat kebaikan. Kalau belum bisa berbuat baik, maka kita harus mempunyai keinginan untuk melakukannya. Tetapi kalau kebaikan itu sudah kita lakukan, maka jangan sekali-kali kita menganggap semua itu perbuatan kita. Suatu ketika kita merencanakan untuk menghadiri sebuah pengajian. Ini ada sebuah contoh. Kita mengumpulkan uang untuk ongkos berangkat menuju pengajian tersebut. Setelah uang tersebut terkumpul, kita pun berangkat walau hujan. Ketika itu hujan sedang turun deras. Kemudian di perjalanan ternyata kita mendapatkan begitu banyak rintangan, begitu banyak kesulitan yang kita hadapi. Pendek kata, begitu berat rintangan untuk sampai ke tempat pengajian yang sudah kita rencanakan, ke tempat pengajian yang kita tuju. Namun ketika kita sudah sampai ke sana, hendaklah kita menghadirkan dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin di dalam hati, ataupun kita lisankan, kita ucapkan Alhamdulillah ya Allah, semua ini terjadi karena izinmu, semua ini terjadi karena karuniamu Allah. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, dengan kata lain, kita hadir di pengajian tersebut tidak lain tidak bukan karena ongkos yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terlindung dari setan yang membisikkan rasa malas di telinga kita. Artinya, tatkala kita sampai di tempat yang dituju, lupakanlah segenap pengorbanan yang telah kita lakukan untuk sampai pada tujuan kita tersebut. Lupakanlah perkara pahala. Allah pasti akan memberikan kepada kita dalam kadar yang paling adil. Tidak usah dituntut atau kita memintanya. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, bagi kita orang yang awam, seringkali beramal karena menginginkan balasan. Pada tingkat pertama, orang beramal karena mengharap balasan duniawi. Misalnya, kita bersedekah karena ingin kaya dan tidak mendapatkan musibah. Kita melakukan tahajud karena ingin jodoh atau lulus ujian. Ini adalah kategori orang-orang yang hanya
berharap balasan duniawi. Tapi tidak apa-apa, kita melakukan amalan-amalan semacam ini sepanjang amalannya benar dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima dan mengabulkan keinginan hamba-hambanya. Dan pada tingkatan berikutnya, seseorang rajin beramal bukan karena mengharap balasan duniawi, melainkan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perkara duniawi itu niscaya akan datang dan telah diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi jaminan bila kita sungguh-sungguh beribadah dan mendekat kepada Allah. Yang penting amalan saya menjadi pahala. Apa artinya? Keuntungan duniawi kalau tidak dapat pahala. Demikian orang-orang pada tingkatan ini akan berkata. Walhasil, dia akan berusaha mencari berbagai keutamaan, fadilah-fadilahnya dalam beribadah. Datang ke masjid selalu di awal waktu. Pengajian dimanapun berada selalu dikejar, selalu didatangi. Ada yang membutuhkan pertolongan, pasti akan ditolong, dan seterusnya. Pokoknya segala sesuatunya diukur dari pahala. Kemudian lama-kelamaan orang tersebut akan sampai pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Pahala kan sudah dijamin oleh Allah. Tidak berharap juga, pasti pahala akan datang. Bagi saya yang paling penting bisa masuk surga dan terhindar dari api neraka. Mau sedikit atau banyak pahala atas amal yang telah dilakukan, terserah pada Allah saja. Begitu kira-kira ucapan orang-orang yang telah sampai pada tingkatan yang lebih tinggi. Karenanya ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk beramal agar selamat di akhirat kelak. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.